Oke, kali ini saya dapat customer Ninja 250 Fi. Ini kiriman dari Bojonegoro atau dari mana, Jawa Tengah, saya kurang tahu. Tapi kita suruh perbaiki pemasangannya. Ninja 250 Fi kabelnya ya agak ini ruwet ya. Dia ada alisnya ada fungsi sennya, terus pakai dimon juga. Jadi kabelnya ruwet sekali ya, terlalu banyak nih yang masang, juga agak bingung, saya juga bingung keder. Oke, yang kita permasalahkan adalah pemasangannya tidak benar, tidak dikalibrasi. Nah, dia bikin dudukan tapi ini geol-geol nih tuh. Jadi ini masang proyektor, masangnya asal ya, bisa dilihat si proyektor geol-geol, goyang, kiri dan kanan pun goyang. Ya, kita videokan bagian sebelah sini tuh. Hal kedua yang dikeluhkan oleh yang punya motor adalah sinarnya terlalu tinggi, tidak terkalibrasi. Yang satu miring kemana, yang satu miring kemana. Jadi yang sebelah kiri mungkin miring ke kanan, yang sebelah kanan mungkin miring ke atas atau kemana, nggak jelas. Jadi intinya dia dikirimkan ke Jakarta, ke workshop saya di Juragan Lampu, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5 Grogol, itu untuk diretrofit ulang, dikalibrasi. Nah, ini dia cara bikinnya seperti ini, dibikin tutup, si proyektor duduk ditutup ini. Saya nggak tahu nih, ini masih bisa dibongkar nggak nih, atau dia dipaten atau apa, saya nggak paham. Kita akan coba bongkar, nanti kita akan videokan ya. Geol-geol. Nah, begini dipasang di motor jalanan Jakarta sih banyak lobang ya, nggak rata, ger gitu. Ini sinarnya masa naik turun geol-geol begitu. Nah, saya nggak tahu nih di luar kota apakah jalannya mulus, jadi dia nggak merasa goyang-goyang apa gimana. Yang bikinnya juga kreatif ya. Jadi ini salah satu contoh lagi yang salah bikin. Nanti kalau ada kesempatan, koneksi internetnya bagus, saya akan coba upload ke YouTube, jadi bisa ditonton. Saya bikin video ini bukan yang untuk menjelek-jelekan, saya juga tidak tahu dia bikin di mana, bengkel mana, saya tidak sebut nama bengkelnya apa. Tetapi adalah ini film saya bikin tujuannya adalah untuk memberitahu customer, sebelum pasang pikirkan dulu, cari bengkel yang profesional. Jangan cari asal-asal bengkel yang penting bisa nggak pasang, bisa, harga berapa, murah, langsung deal. Tapi kalau kayak begini kan 2 kali kerja, beli mahal-mahal motor Ninja tapi lampunya jalan geol-geol, kan nggak lucu ya. Kita akan coba perbaiki, nanti saya update satu persatu. Nanti pas dibongkar, kita lihat dalamannya apa yang dia lakukan. Dia yang pasti adalah mencopot mur ini setelan baut dicopot, ini mur setelan baut juga dicopot, ini dicopot juga, disilin sama dia ya. Akan kita upload videonya nanti. Pemasangannya salah, jadi ini utamanya adalah geol-geol. Dia nggak tahu horizontalnya kemana, ini tuh begini ya. Yang ini pun sama, bisa muter. Nah, ini kan nggak beres nih pemasangannya. Oke, akan kita perbaiki. Oke, ini setelah kita buka proyektornya, bisa geol-geol tuh. Jadi ini orang pertama kali bikin salahnya di mana? Sealant asli bawaan pabrik dari pabrikan headlamp ini, mereka Rinder nih, nggak dibersihin dulu tuh, Ini harusnya dibersihin dulu nih, dikerok. Nah, ini yang makan waktu, makanya bikin begini itu adalah 1-2 hari idealnya. Kadang-kadang ada orang bilang bisa 1 jam 2 jam ditunggu kelar, hebat sekali dia.
seperti goreng telur, tinggal ceplok 2 menit matang, tinggal makan. Bikin begini tidak gampang, jadi harus ada waktu. Nah ini waktu ini untuk membersihkan ini kan harus butuh kesabaran tuh karet. Nah apa efek karet ini kalau nggak dibersihkan? Pada saat mika ditempel lagi, disilen ulang, dia nggak mau nempel. Jadi istilahnya gimana ya, jadi ada kayak lem lah, kita harus ngelem kan, harus permukaannya harus dibersihkan dulu. Permukaannya bersih, dilem gampang, jadi rapat efeknya apa? Bagus, nggak masuk air, nggak bocor, nggak segala macem gitu loh. Nah ini kan perlu waktu nih, silen ini nih, keras ini perlu dibuang. Ini adalah silen pertama ya, silen asli dari Kawasaki punya, dari headlamp ini yang mereknya Rinder itu headlampnya. Jadi harus dibuang. Oke, kita akan perbaiki. Nah ini ada baut setelan juga dicopot bautnya, baut yang di atas juga dicopot. Tapi kita sudah dikirimkan kembali bautnya, akan kita pasang ulang. Nah sekarang saya akan mencopot ini proyektor bagian belakang. Nah saya agak bingung nih, bisa dicopot atau tidak. Di sini dia kasih ring lagi, tuh, buat setel ganjelan atau apa nggak jelas. Mana bisa ini begini, jalanan itu di Jakarta seluruh Indonesia setahu saya nggak ada yang rata. Kena gajrukan, kena lobang, plek, geter apa segala macam copot. Ini saya nggak tahu bahannya apa nih, besi ya. Ini saya rasa kalau ini dia besi berarti dia bikin nih, besi ininya khusus, berarti dia bikin bukan cuma sekali ini bengkel, pasti bikin banyak nih. Nah banyaknya ini pasti banyak korban nih. Ya, cuman ini salah satu korbannya yang minta dibikin ulang aja. Ini kelihatannya besi nih. Jadi dia bikin tutup mangkok besi sebagai dudukan proyektor. Kreatif sih, orang Indonesia kreatif. Tapi caranya salah. Oke, kita perbaiki. Jadi ini ada ring. Nah, nggak tahu nih ring buat apa tuh. Taruh di situ ring. Oke, kita sudah buka ya. Ternyata ini sebelumnya dilem sama seperti ini. Sama seperti ini dilem epoksi keras sekali, kita getok aja. Nah, ini sebelah sini. Sebelah sini sudah kita buka ya. Ini kita buka nih. Setengah mati kita getok. Susahnya bukan main. Nah ini juga paten tuh, udah dilem sama dia. Nah ini juga ternyata ada ringnya tuh di sini buat ngeganjal. Tadi kan yang pertama ada ya sebelah situ di bawah. Nah ini ringnya di atas ada, nggak tahu, nggak jelas tujuannya untuk apa tuh. Ada ringnya 2 ya. Tadi sebelah situ punya, ini sebelah sini punya. Ya, tuh. Nah ternyata dia bikin dari plat dudukan ini. Kreatif sih yang bikin, cuman salah caranya. Jadi ini plat ditaruh di sini, ini proyektor di sini diikat, tujuannya supaya bisa berdiri proyektor, padahal tidak bisa. Oke, kita lanjutkan bongkarnya. Yang sebelah sini sama, kita akan coba buka juga, udah kita getok-getoknya, pecah. Oke. Nah. Jadi ini plat dia bikin khusus sepertinya nih. Jadi korbannya bukan hanya ini satu tapi banyak kelihatannya. Kalau saya tebak ya, dia bengkel khusus bikin untuk ninja nih platnya. Plat bulat begini bikin kan nggak gampang nih, harus ketok-ketok. Ya. Tapi sayangnya dia bikin tidak rata. Seharusnya kalau dia mau perfect ya, dia bikin ini lingkaran ini betul. Lobang ininya juga harus di tengah nih, di center dong. Ini kan kelihatan tuh lobangnya ngaco. Nah, kita bandingkan antara kiri dan kanan. Kiri dan kanan kan dia lobangnya nggak sama, nggak center. Seharusnya kalau dia bikin, kalau mau pakai cara begini, boleh. Tapi lobangnya harus bener-bener di tengah, center, fokus jadinya. Nah, kalau ini kan kelihatannya enggak nih dia.
masih getok-getok kayaknya. Nah ini yang udah kita bersihkan, kita kerok tuh sampah-sampahnya aja keluar semua, jadi udah dibersihkan. Nah kedua pihak itu harus dibersihkan, ini mikanya juga harus dibersihkan, dikerok, nggak gampang, kena tangan segala macam, babak belur. Jadi harus dibersihkan, kenapa ya? Harus supaya silennya bisa nempel lagi, bagus ya. Ini awalnya nggak dibersihkan, tapi langsung main dihajar silen. Oke, setelah kita bongkar ya proyektornya, ternyata mereknya AS, tapi serotnya bentuknya agak aneh ya. Ya model baru apa sama-sama aja. Modelnya Iron Man. Di sini kita bisa lihat mereknya. Ya. Ternyata tipis serotnya. Tuh. Nah, ini kita punya serot keras. Jadi ini serot kita sama tuh, double angel ice, cuman ini high temperature resist, jadi bahannya tebal ya, keras, nggak gampang peletot-peletot. Nah ini kita lihat, ini mereknya, saya nggak sebut, tinggal baca aja mereknya apa tuh. Lembek, tipis ya, nggak high temperature nih. Oke, kita akan retrofit, ininya kita udah pasang lagi bautnya ya. Akan kita retrofit, jadi nanti hasil akhirnya saya videokan lagi. Nah ini proyektornya, nah dia pakai Demon Ice, pakai LED ya, taruhnya di atas. Efeknya apa? Kan proyektor begini, dia taruhnya di atas demonnya, efeknya apa? Panas. Selalu panas itu pasti bergeraknya ke atas ya, bener nggak? Bergerak ke atas. Kalau dingin pasti ke bawah. Nah kalau ini panas di atas, jadi efeknya apa? Demonnya cepat rusak. Sedangkan dia LED high power, butuh pendinginan, ada heatsink aluminium. Sedangkan dia kena panas. Nah biasanya angus nih di sini nih, hitam-hitam. Jadi nggak awet. Kalau kita masang demon biasanya di bawah. Di bawah. Supaya kenapa? Supaya lebih awet. Nah banyak kan ketemu di jalan. Yang pakai proyektor. Ini demonnya di atas, nah nanti di tanah ada efek merah itu. Orang bilang, wah keren bos, motor gua ada lasernya, lampunya. Padahal itu adalah efek dari demon. Demon yang taruh di atas mantul ke bawah. Jadi bukan laser atau bukan apa, karena LED-nya taruh di bawah. Cuman efeknya menaruh demon di atas cepat putus, panas. Kalau ini dari pengalaman saya, makanya kalau mau pakai demon taruhnya di bawah supaya nggak panas, nggak cepat putus. Panas, LED-nya putus, bongkarnya lagi ribet karena kenapa? Posisinya di dalam. Ya ini serotnya ya. Ternyata kromannya tipis nih. Yang merek tadi itu. Nah dia hitam begini nih. Karena dipegang-pegang gesek begini, hitamannya kromannya copot. Jadi ini tuh efeknya gara-gara kromnya dia tipis. Jadi kita kepegang tangan aja dengan keringat. Tuh hitamnya jadi tambah banyak. Jadi kalau digosok-gosok terus kromannya copot semua. Jadi ini serot kromannya tipis. Nah kalau tadi kan fisiknya lembek ya, non high temperature. Nah sekarang kromannya tipis, jadi kena tangan gesek. Nah tidak kuat. Jadi kalau yang agak bagus ya, yang kromannya tebal, digosok-gosoknya agak lama. Tapi kalau ini dari pemasangan orang pertama kita terima pas kita bongkar adalah sudah begini. Jadi saya beritahu ke customer kenapa bisa begini, ya itu gara-gara kromannya tipis gitu loh. Jadi sekalian saya review barangnya nih, tipis ya kromannya. Saya tidak bilang barang ini jelek ya, cuman sesuai lah dengan kualitas, dengan harganya nih mungkin. Karena rumusnya itu kalau mau bagus ya tentu pasti harganya agak tinggi. Itu udah hukum ekonomi lah. Jadi mungkin ini harganya agak lebih murah ya, begitu jadi kualitasnya ya kita maklumi. Cuman maksudnya saya memberitahu bahwa tadi adalah serotnya tipis, kedua kromannya. Jadi ini hitam ini efeknya apa? Jadi kita gosok hitam, kromannya lepas, jadi tipis ya.
Nah, ini saya sedang melakukan proses kalibrasi. Nah, kita bisa lihat sebentar, saya pegangin handphonenya. Nah, itu di atas ya, kita lihat antara proyektor kiri dan kanan kan bisa sama ya. Tuh, garisnya kiri dan kanan ketemu. Nah, itu namanya kalibrasi. Apa sih kalibrasi itu? Kadang-kadang orang bingung. Bos, apaan sih kalibrasi? Nah, gini dah, saya jelasin lebih gampang. Kalibrasi itu istilahnya seperti kita punya mobil, kita spuring dan balancing. Apa sih spuring itu? Ya setirnya dilurusin, diratain, ban kiri dan ban kanan ya searah. Jadi kalau belok kiri sama-sama kiri dan kanan belok ke kiri. Kirinya sudutnya berapa sudah diatur oleh pabrikan di dalam program spuringnya itu. Jadi misalnya kalau belok kiri, yang ban sebelah kiri mesti berbelok 30 derajat, yang kanan mungkin cuma 20 derajat. Maksimalnya ya segitu settingannya. Jangan yang waktu kita belok kiri, ban sebelah kiri belok kiri, yang ban sebelah kanan diem. Atau beloknya cuma 10 derajat. Kan terlalu sedikit. Nah, itu belok kan jadi nggak benar, itu spuring. Atau balancing segala macam. Nah, itu sama. Artinya adalah kalibrasi. Nah, ini juga kita kalibrasi, kita spuring. Kalau di timbangan ngomongnya di tera. Di tera itu istilahnya dienolkan, dikalibrasi. Nah, inilah fungsi kalibrasi. Tuh, supaya kiri dan kanan sama. Ya. Proyektor kiri dan kanan adalah segaris. Sama, itu namanya kalibrasi. Nah, memang sih kadang-kadang nggak bisa nempel kiri dan kanan. Kenapa? Karena susah. Karena namanya proyektor buatan Cina. Kadang-kadang istilahnya quality control mereka meleset. Contohnya seperti ini. Di situ kita lihat lurus ya. Kita kesini kan, tuh ini agak nggak ketemu. Yang proyektor sebelah kanan garisnya agak lebih tinggi. Yang sebelah kiri agak rendah. Nah, kita kesanakan. Nah, ketemu tuh antara kiri dan kanan. Jarak fokusnya ya udah dapet. Kesanakan lagi, nah lebih ketemu lagi. Tapi yang saya tekankan di sini adalah kalibrasi itu adalah benar-benar dua-duanya nyorot ke depan, lurus, sejajar, horizontal dan vertikal. Jadi bukannya antara proyektor ke kirinya nengok ke kiri, proyektor kanannya nengok ke kanan, atau yang sebelah kanannya ke atas, yang sebelah kirinya ke bawah, ya itu namanya nggak dikalibrasi. Ngaco istilahnya kalau ngomong, sorry kalau orang nih matanya juling. Jadi yang kita tujuannya lihat ke kiri, tapi mata kanannya karena juling mungkin dia ngelihatnya mesti ke atas. Nah, itu nggak bener, namanya nggak dikalibrasi. Itu contohnya sorry kalau kita ngomong mata orang juling. Tapi kalau ini proyektor seperti itu. Jadi kalau udah dikalibrasi itu lurus ke depan ya lurus ke depan semuanya. Jadi nggak ada yang proyektor sebelah kanan nengok ke kanan, nengok ke kiri. Jadi dua-duanya lurus ke depan. Itu ada yang namanya kalibrasi. Nah, kalibrasi ini tidak gampang. Saya mengerjakan ini ya setengah hari, 1 hari. Makanya bikin proyektor begini harus tenang, santai, nggak boleh ada gangguan. Karena kalau ada gangguan meleset, kabur. Nah, itu yang susah. Makanya biayanya saya mematok agak tinggi dibandingkan yang tidak kalibrasi asal pasang. Ya, oke. Jadi ini saya bahas sedikit juga ya, lanjutan. Ini kan proyektor pakai MH1. MH1 itu ada orang sebut HTR, AS, Super, Ultimate, King Kong, Kodok, apa segala macam. Oke, lampunya dimatiin aja biar lebih jelas. Jadi ada orang MH1, pokoknya ini adalah MH1. Apa sih titik kelemahan MH1? Nah, kalau dikalibrasi antara kiri dan kanan ini, nah dia suka nggak mau ketemu. Coba ditutup proyektor sebelah kanan, ya. Nah, ini kita udah kalibrasi ya. Nah, tapi maksudnya adalah begini, lepas. Nah, ini suka sebelah kanan agak lebih buram dibanding sebelah kiri. Coba Pak, ini kameranya dibawa ke atas, disorotin, jadi di zoom ke atas. Coba difokusin ke atas. Tuh. Jadi ini kan proyektor tuh sinar yang sebelah kanan ya. Nah, ini sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri saya tutup. Nah, sebelah kanan itu agak buram dibandingin sebelah kiri. Ya, bener nggak? Nah, coba dilihat, perhatikan dengan seksama. Ya, ini sebelah kanan seperti itu outputnya. Nah, ini sebelah kiri outputnya seperti itu.
tajam sebelah kiri ya, sebelah kanan nggak tajam ya. Nah tapi kalau kita geser ke sana, tahan. Ini sebelah kirinya, ini sebelah kanannya. Nah sebelah kanannya mulai lebih fokus dibandingin posisi tadi ya. Nah makanya kelemahan proyektor MH1 itu seperti itu. Jadi outputnya itu suka istilahnya fokusnya itu, saturasinya itu nggak sama. Jadi kadang-kadang yang sebelah sini udah lebih fokus dibandingin sebelah kiri. Itu banyak sering saya lihat di jalanan, di mobil orang pakai MH1 seperti itu. Proyektor sebelah sininya belum fokus, sebelah sini sudah fokus. Apa sih arti fokus itu? Jadi garisnya sudah tajam, tapi yang sebelahnya belum. Nah kalau kita memakai proyektor OEM copotan mobil, pasti fokus antara kiri dan kanan. Kenapa? Karena yang kalibrasi adalah pabrik. Kalau buatan Cina, MH1 yang kalibrasi ya tahu sendiri quality controlnya pabrik di Cina seperti apa, manual atau gimana. Jadi kadang-kadang suka fokusnya tidak sama antara proyektor kiri dan kanan gitu. Jadi kalau mau outputnya lebih perfect ya sebaiknya pakai OEM. Oke, ini udah jadi ya. Kita silen 2 kali, silen bagian dalam dan silen bagian luar. Pakai silen putih supaya kelihatan mana yang belum ketutup. Kalau silen hitam agak susah ya, karena hitam semua. Nah ini kita lihat ya, keras, kenceng, nggak goyang-goyang. Goyang-goyang. Yang goyang adalah headlampnya. Si proyektor enggak, jadi kenceng. Ya, fix. Yang goyang adalah headlamp, proyektor fix. Nah ini udah kita rapikan semua. Kita pinggirnya udah silen 2 kali, dalam sekali, di luar ditambah lagi 1 kali, jadi 2 kali supaya nggak bocor masuk air. Terus seharusnya ini dikasih tutup karet nih, karet orinya. Cuman customer saya nggak ngirimin nih karetnya, jadi seharusnya pakai karet, dikasih karet, baru ditutup, baru disilen lagi. Nah itu benar-benar kedap, jadi nggak bocor. Jadi nanti karetnya itu posisinya di dalam, bukan seperti awal mulanya pakai dudukan besi begitu, itu pasti bocor. Pakai karet lah, originalnya adalah karet, karena karet merupakan seal yang baik. Seperti packing harus ada kertas supaya nggak bocor. Nah ini tutup karet. Nah sudah tutup karet harus di-seal lagi. Nah itu benar-benar paten dah, udah nggak bakal ini. Oke, jadi ini selesai ya. Saya bongkarin, terus di retrofit ulang, dikalibrasi. Saya bikin video ini bukan untuk menjelek-jelekan, tapi untuk memberitahu kepada customer bahwa oh pemasangannya itu begini, oh yang itu salah, yang benar itu begini, begitu. Jadi bukannya bermaksud saya untuk sombong atau menjelek-jelekan, enggak. Jadi sama sekali tidak ada. Jadi saya upload di YouTube, silakan ditonton, silakan di buffer pemasangannya seperti ini. Oke. Ya, jadi kita ada sedikit pembuktian ya. Customer ini menyebut bahwa dia pakai balas 45. Dia bilang bener nggak 45-nya. Jadi di sini ada tulisannya 45 quick HID, tapi kesan pertama tadi pas dinyalakan adalah sama, dia tidak quick. Jadi menurut saya persepsi pertama adalah ini balas biasa, bukan balas quick. Tapi di sini ditulis quick, itu hanyalah sebuah casing biasa, produk made in China seperti itu. Casing, kardus tidak sesuai dengan barang yang di dalam. Nah, ini dibaca di dalamnya. Ya, speknya tuh voltasi input adalah 9 sampai 16. I normally adalah 4 ampere at 12 volt. P output 45, T-case minus 40 sampai sampai 105 derajat Celcius. Oke. Jadi ini speknya menurut bacaan itu adalah 45 watt. Kita uji coba untuk menyalakan proyektor sebelah kiri. Nah, ini saya punya balas, saya punya 35, saya mengaku 35 karena kita pesan dari pabrik 35 watt.
Kita nyalakan di proyektor sebelah kanan. Bagaimana cara mengukur dayanya itu benar atau tidak? Ya kita harus ada bantuan alat ukur. Alat ukurnya sebenarnya sih untuk menguji ini kebenarannya adalah perlunya dua. Satu adalah ampere tang, voltmeter. Kalau itu untuk mengukur inputnya. Nah, mengukur outputnya adalah dengan lux meter atau lumens meter. Dilihat di situ terang mana, angkanya berapa. Tapi saya karena nggak ada yang bantu megangin itu lux meter atau lumens meter, saya nggak bisa. Lux meter lah, saya nggak bisa karena kagak ada yang megangin, karena susah, mesti 2 orang. Nah, kita yang paling gampang adalah dengan ampere tang. Jadi ampere tang ini apa? Ampere tang ini adalah alat untuk mengukur arus. Ini biasa dipakai di tukang AC atau orang PLN tahulah. Kita setting ke DC ampere. Nanti kita tangkan berapa arus inputnya. Nah, sebelumnya kita punya power supply. Power supply saya tegangan saat ini adalah 12,6. Kita set 12,6, itu tegangan aki. Tegangan aki 12,6. Jadi kita nyalakan ini balas. Ini kenapa saya sudah nyalakan dari tadi ya, supaya sudah stabil. Karena kalau pertama kali baru nyala belum stabil, dia naik turun segala macam. Nah, ini udah stabil ya, kira-kira udah 3-4 menit mungkin ini video saya berjalan. Kita coba tangkan ya, kita ampere tangkan ke sini. Nah, 3,6 itu untuk balas yang diakuinya 45 watt. 3,68. Oke, kita pindahkan ke balas saya yang memang asli bawaan pabrik, disebut 35. Sama ya hasilnya, 3,6 juga. 3,665. Jadi intinya ini balas saya 35 watt nih. Balas di sana adalah 45 watt. Ditulis 45 watt, 4 ampere at 12 volt. Jadi istilahnya kalau dia arus kali tegangan, dia bilang jadi mestinya balas ini speknya 48 ya. Tapi kenyataannya pas kita ukur adalah 3,6, sama. Ini 45 watt ngaku dari pabriknya, 3,6 juga. Sedangkan punya saya 35 3,6. Jadi intinya adalah ragu saya kalau itu dibilang 45. Jadi bisa menilai sendiri cara mengukurnya gimana. Daya itu kan volt kali ampere. Voltnya tadi kan 12,6 di power supply ya. Sedangkan ampere 3,6, sama-sama 3,6, tapi yang ini di sini di casing ditulis 45. Nah, jadi jangan terlalu percaya karena barang buatan Cina itu seperti itu. Casing, kardus, labelnya bisa segala macam, dalamannya belum tentu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi ini saya tidak bilang ini jelek atau gimana, tapi tidak sesuai gitu aja. Karena kenapa saya video lanjutan ini? Karena customer tersebut setelah saya kabari, Pak sudah selesai, dia bilang, saya kan pakai balasnya 45. Apakah benar 45? Nah, sekalian saya uji ternyata tidak benar gitu loh. Ya. Jadi ini pembuktian aja, sedikit pembuktian bahwa jangan terlalu percayalah. Kadang-kadang ada orang toko bilang, Pak saya upgrade-in ya ke 45 atau ke 55. Tapi nambah ya Pak ya, padahal mah sama, barangnya cuman beda label. Itu yang sering terjadi. Kalau kita, makanya saya lebih senang jual 35. Kenapa? Karena untuk menggaransinya juga nggak repot stoknya segala macam gitu loh. Karena label begini kan bisa ditempel, bisa dibikin, kita tinggal tukang sablon bikin, mau ditulis 65, mau ditulis berapa. Tapi kalau outputnya, kalau dilihat ini sih sama ya antara kanan dan kiri, nggak bilang 45 lebih terang. Tapi kalau dilihat dari hasil inputnya arusnya memang segitu. Jadi ini terbukti bahwa 45-nya tidak real. Sedangkan punya saya 35 gitu loh. Jadi customer, penonton bisa menilai sendiri, saya tidak menjelek-jelekan. Tapi maksudnya jangan sampai Anda pembeli itu dibohongin gitu aja. Kalau ngomong 35 ya 35, jangan bilang 45 untuk mengangkat harga jual. Nah, padahal kalau diuji coba sama. Jadi istilahnya kita beli motor bilangnya 200 cc.
tapi ternyata cc-nya cuman mungkin 180 atau 170. Kan banyak tuh motor-motor yang mereknya gak terkenal di Indonesia, kan ada tuh yang begitu, bilang blok mesinnya 200 cc tapi 180 katanya seperti itu. Jadi istilahnya tidak sesuai spesifikasi. Jadi belilah yang sesuai spesifikasi di pedagang, di toko yang jujur, yang mengerti, yang paham, yang jam terbangnya udah tinggi. Jadi supaya sesuai. Kalau 45 ya 45 harusnya diuji. Kalau ini bener 45, ini 35 diuji. Saya punya kan balas 35, saya jujur dari awal. Ini 45, seharusnya adalah arusnya dia lebih besar dibandingin yang ini, bener nggak? Tapi tadi diuji dari alat ukur adalah sama. Jadi seharusnya adalah lebih besar ini arusnya, lebih boros. Karena 45 watt di mana-mana adalah untuk lebih terang ya harusnya lebih kencang. Kita mau mesin kita, motor kita mau kencang, mau tenaganya mau gede ya tentu bensinnya harus boros. Nggak bisa bensinnya diiritin. Jadi itu hukum kekekalan energi. Jadi kalau mau kencang, mau irit agak ragu gitu ya. Misal kalau mau kencang tenaga gede ya bensin boros wajar. Nah ini juga gitu, lampu mau terang, gimana caranya mau terang? Ya harusnya harus gede, lebih boros, lebih terang. Tapi kalau sama-sama ya agak ragu ya, karena ini adalah HID ya, balas. Nah kalau dibandingkan dengan teknologi lain, misal dibandingkan dengan LED ya itu udah beda teknologi, nggak bisa. Karena hukum kekekalan energi kan harus yang sama ya. Jadi kalau teknologinya HID ya HID. Kalau kita ngomongin dengan halogen ya tentu wattnya 55 dengan HID wattnya 55 ya terangan HID karena teknologinya udah berbeda. Jadi jangan dibandingkan dengan teknologi. Tapi kalau ini adalah membandingkan yang sama ya. Balas HID. Ini 45, ini 35. Arusnya ini kalau mau lebih terang, ini harus lebih terang gitu loh. Kita tidak membicarakan efisiensi ya. Efisiensi juga ada semacam Kospi faktor atau segala macam. Kita tidak memperhitungkan, kita hanya memperhitungkan adalah DC input. Voltasi kali arus adalah daya. Jadi voltasinya adalah tadi dilihat power supply adalah 12,6. Arusnya 3,6. Jadi voltasi kali arus adalah dayanya dia. Jadi antara itu yang mengaku 45 dan mengaku 35 adalah sama arusnya. Jadi ya wattnya sama. Kita tidak membicarakan masalah efisiensi Kospi faktor ya. Jadi ini teori fisika sederhana aja. Jadi daya voltasi kali arus. Jadi saya membuktikan bahwa itu tidak benar. Tapi penonton boleh berpikir sendiri atau gimana menurut logika masing-masing. Saya hanya menjelaskan, saya tidak menjelek-jelekan, saya tidak merasa mau menjatuhkan orang, cuman saya mau membuktikan aja. Oke, ini adalah video tambahan dari saya, retrofit ulang Ninja 250 dari customer yang beli bahannya saya nggak tahu di mana, di toko mana, cuman dia bilang saya dikasihnya 45, tapi kenyataannya sama dengan 35. Jadi tolong dipikir logika masing-masing benar atau enggak. Oke, terima kasih.